Halo pecinta film, selamat datang di channel Cilok Film. Di video kali ini aku bakal ngebawain alur film berjudul Gosebum yang menceritakan tentang monster-monster yang keluar dari sebuah buku ajaib. Bagaimana kelanjutannya? Jangan lupa subscribe dulu ya, dan selamat menikmati videonya. Awalnya kita diliatin sama Zack dan ibunya yang lagi jalan ke rumah baru mereka. Baru masuk rumah, mereka udah kedatangan tamu. Tamu itu tantenya Zack terus ngasih hadiah ke Zack berupa topi. Ibunya Zack ngobrol sama tantenya. Sementara Zack pindahin barang dari mobil ke rumah. Pas mau jalan ke rumah, barangnya tuh jatuh dan Zack pungut. Pas lagi pungut barang, ada cewek yang manggil. Dia itu bernama Hana. Pas ngobrol, bapaknya hanya datang dan dengan galaknya ngusir Zack dan suruh jauh-jauh dari keluarganya. Pas lagi di rumah, si Zack nanya tentang tetangganya itu, terus tantenya ngejelasin. Pas lagi ngejelasin, Zack nemuin foto bapaknya Zack dan di situ kelihatan kalau dia belum move on sama kepergian bapaknya. Karena kita lihat si Zack langsung keluar dari tempat itu ketika ibunya udah mulai bahas itu. Besoknya Zack pergi ke sekolah dan pas kumpul di lapangan ada anak yang deketin dia, namanya Jem. Di depan ibunya Zack kenalin diri sebagai wali kepala sekolah yang baru, tapi dia enggak dihiraukan murid-murid karena garing. Terus di rumah, Zack lagi buang sampah dan dari belakang Hana datang. Mereka ngobrol, terus Hana ajak Zack jalan-jalan dan ternyata mereka ke pasar malam yang udah terbengkalai. Terus naik biang lala dan cerita-cerita tentang keluarga mereka masing-masing. Pas pulang, bapaknya Hana, Pak Shiver datang dengan mengancam si Zack. Pas di rumah, Hana sama bapaknya. Zack dengar jeritan dan dengan sigap menelpon polisi setempat. Pas lagi polisi datang, Pak Shiver nunjukin kalau benar-benar nggak ada apa-apa. Karena bikin laporan palsu, polisi pun marah. Tante dan ibunya pun ikutan marahin karena terlalu mencampuri keluarga orang lain. Ketika ibunya pergi, si Jem tiba-tiba datang, terus Zack ngajak dia buat ketemu Hana dan mereka masuk lewat pintu belakang. Tapi di pintu belakang tuh banyak perangkap beruang. Dengan nekatnya Zack tetap masuk. Padahal Jem tuh udah ngasih saran buat pergi aja dari situ. Dalam pencarian mereka, lihat rak buku yang bukunya itu digembok semua. Zack yang lihat itu malah penasaran. Karena takut, Zack melihat kunci dan ambil kunci itu, terus secara spontan buka buku itu. Tiba-tiba Hana keluar dan kita melihat wajah Hana yang panik sekaligus takut. Tiba-tiba dari dalam buku itu keluar monster Yeti. Si Yeti ngancurin rak dan monster itu lari. Itu bukan buku itu, ada lagi yang kebuka. Tapi kita nggak tahu apa yang keluar dari dalam. Sementara itu si Hana lari ngejar monster yang tadi keluar dan Zack serta Cam ngikutin dia dari belakang. Ternyata monster itu ada di lapangan Sky yang lagi makan permen. Pas Hana mau masukin monsternya, monster itu pukul tangan Hana dan bukunya terlempar. Mereka coba menghindar dari monster itu, tapi monster itu bangun terus coba nyerang mereka. Beruntungnya Pak Shiver datang dan tarik monster itu ke dalam buku. Karena tahu kelakuan mereka dan ngebebasin monster yang ada, Pak Shiver suruh mereka ke mobil dengan nada marah-marah. Dalam mobil, Zack ngatain buku Pak Shiver jelek dan pulang ke rumah. Zack tetap ikutin Pak Shiver ke ruangannya. Mereka baru sadar ada buku yang kebuka dan ngeluarin si Sleepy. Sleepy bakar buku yang kurung dia dan lari dari rumah itu dengan ngebawa semua buku yang ada di rak tadi. Di jalan si Sleepy ngebebasin monster yang ada di rak itu. Dan di dalam rumah, Sleepy membebasin Gemon. Gemon itu kurcaci psikopat yang kurcaci itu menyerang mereka. Tapi mereka berhasil keluar dari rumah itu. Mereka nemu buku-buku yang terbakar. Di tempat lain, si Sleepy terus ngebebasin monster-monster yang buat seluruh kota dilanda kepanikan.
Di kantor polisi, tiba-tiba mati listrik dan Sleepy datangin para polisi terus ngebekuin mereka. Di rumahnya Zack, tantenya didatangin anjing lucu, tapi anjing itu tiba-tiba melayang dan buat tantenya ketakutan. Kita lihat seisi kota tuh udah dalam keadaan kacau, dan sebagian manusia udah pada beku. Di sini si Zack ngasih ide nyuruh Pak Shiver nulis cerita yang bisa sedot semua monster masuk ke dalam buku. Tapi Pak Shiver bilang dia harus pakai mesin ketik yang namanya Smith Corona, karena mesin itu punya jiwanya sendiri. Shin lalu pindah ke sekolah dan dilihatin ibunya Zack yang nyari sinyal di mobil. Zack nanya kenapa udah nggak ada sinyal dan Pak Shiver jawab itu ulah dari Sleepy. Tiba-tiba ada yang ketuk kaca dan itu Invisible Boy yang ada di depan. Ada serangga raksasa dan serangga itu ngejar mereka. Dengan ugal-ugalan Pak Shiver nyetir supaya mereka tidak tertangkap. Tapi mobil itu malah terguling dan dengan sigapnya mereka pindah ke supermarket. Di supermarket mereka malah ketemu werewolf. Mereka pun mengendap-endap dan selamatin diri mereka masing-masing. Pak Shiver malah keluarin suara dan buat mereka dikejar-kejar sama werewolf. Mereka lari keluar dan sempat terpojok, tapi tiba-tiba Tante Zack datang dan nabrak werewolf itu. Mereka jalan kaki ke sekolah lewat kuburan. Pas terang bulan, si Hana kena cahaya bulan dan buat badan dia jadi transparan. Si Zack agak kecewa karena sadar Hana itu bukan manusia. Tapi tiba-tiba ada monster zombie yang keluar dari tanah dan buat mereka lari-lari. Di kantor polisi, Tante Zack coba minta bantuan, tapi dia kena strap si Sleepy dan seketika jadi beku. Pas sudah sampai sekolah, si Zack ngobrol sama Pak Shiver tentang Hana yang gak nyata. Dan setelah itu mereka nemuin mesin ketik itu. Pak Shiver mulai ngetik ceritanya. Di tengah pesta, si Zack ketemu ibunya dan naik panggung buat ngasih tahu kalau monster nyerang kota. Tapi orang-orang di sana malah gak percaya. Tiba-tiba raksasa datang ke tempat itu. Sementara itu Sleepy suruh Gon bukain semua buku dan ngeluarin sebuah monster. Di sekolah semua kerjasama buat ngelindungi diri. Para monster menyerang sekolah. Tiba-tiba ada cewek yang terpojok sama werewolf, tapi dan Jem datang nolong dia. Di tempat sepi Pak Shiver pun mulai mengetik. Tiba-tiba Sleepy datang dan buat tangan Pak Shiver terluka. Karena luka itu Pak Shiver jadi nggak bisa ngetik. Para monster datang dan buat semua orang ketakutan gitu. Di kericuhan itu, si Zack ketemu sama ibunya, dan Pak Shiver berencana nyerahin diri. Pak Shiver ngalihin perhatian semua monster. Pas busnya tertangkap, ternyata isinya bom. Bom itu meledak dan buat monster di dekat bus hancur. Ternyata Pak Shiver dan yang lainnya ada di bus yang lain, dan udah sampai di pasar malam yang terbengkalai. Tadi pas saat ngetik si Sleepy datang dan curhat sama Pak Shiver. Terus si Sleepy ngebebasi monster jelly. Pak Shiver ngalihin perhatian. Sementara itu si Zack nulis cerita itu di atas biang lala. Para monster datang dan nyamperin dia. Di situ tulisannya udah selesai yang dimasukin ke buku. Tapi sebelum buku itu dibuka, biang lalanya roboh terus menggelinding. Si Zack ragu-ragu buat buka buku itu, karena kalau dibuka si Hana juga bakal ikut masuk. Karena si Hana itu cerita buatan Pak Shiver juga. Tapi tiba-tiba si Hana rebut buku itu dan membuka buku itu. Seketika semua monster terisa, begitu juga dengan Sleepy dan terakhir yaitu Hana masuk ke dalam buku. Si Jem tutup buku itu dan terlihat Pak Shiver merasa kehilangan Hana. Setelah kejadian itu, sekolah dibuka lagi dan Zack pun ke sekolah bareng ibunya. Kita lihat Pak Shiver udah dekat sama tantenya Zack. Dan Pak Shiver juga jadi guru bahasa Inggris di sekolah itu. Pas bel pulang, Pak Shiver jalan sama Zack, terus ngasih kejutan kalau dia nulis buku tentang Hana lagi dan bakar buku itu. Tapi di akhir film kita lihat mesin ketik itu ngetik sendiri. Dan ternyata Pak Shiver lupa ada satu monster yang kelupaan, yaitu Invisible Boy. Dan film pun selesai.